is the Lamb, worthy is the Lamb. Bertahta atas hidup kami, Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami, Tuhan. Engkau yang bertahta atas negeri kami, Engkau yang bertahta atas kota kami, provinsi kami. Engkau yang berdaulat penuh, Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh. Setiap jaminan-Mu nyata, perjanjian yang daripada atas setiap perjanjian yang Kau anugerahkan atas hidup kami dan bangsa kami. Anugerah-Mu yang menyelubungi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya jadi seperti yang Engkau mau. Jaminan-Mu sempurna, ketetapan yang daripada-Mu, ya dan amin. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal, semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Adapun ketika kami boleh berdoa atas bangsa kami, atas negeri kami, itu adalah kehormatan bagi kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, yang Kau tetapkan ya dan amin dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal, dan semua agenda apapun yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benih-benih apapun yang bukan dari Tuhan yang ditaburkan, semuanya dikebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk diubah jadi berkat. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi hidup kami, Engkau mengasihi kota kami, Engkau mengasihi negeri kami. Pembedaan yang daripada-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terus penuhi Tuhan hidup kami, penuhi keluarga besar kami, penuhi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kemesraan-Mu Tuhan, nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bergerak di tengah kami. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan kepada kami anugerah khusus untuk meraba hati dan bergerak kemanapun yang Engkau mau. Tuhan Roh Kudus, bawa kami, ajari kami, bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang bertahta, Engkau yang bertahta penuh. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kami untuk bisa menangkap seperti yang Engkau mau, sesuai dengan jatah kami. Apa yang Kau taburkan, tidak ada satu pun yang tercecer. Semuanya boleh maksimal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin, amin. Oke, it's okay. Oke, shalom. Hari ini ada bonus untuk saudara-saudara, karena istri saya baru saja dapat sesuatu yang menurut saya dia harus sampaikan di tengah-tengah saudara, dan menurut saya ini akan menjadi berkat buat saudara. Oke, saya panggil Ibu Angel, silahkan. Udah bawa catatan loh saudara, siap-siap ini bisa 6 jam ini kalau setebel ini. Enggak kecil kok saudara catatan. Oke, salam berjumpa kembali ya. Exciting saya ada di kota ini. Saya happy sekali bisa datang lagi ke tempat ini ya. Bulan ini kita Ibu pembina kita mendapat sebuah tema, yaitu mengakar dengan kuat saudara. Saya percaya setiap tema yang beliau dapat dari Tuhan itu pasti akan kita sama-sama pelajari bersama. Kita akan mengalami yang namanya tema bulan ini hari demi hari. Oke. Saya mulai dulu dengan sebuah cerita. Bukan cerita sih sebenarnya. Saya akan bagikan sesuatu yang hari-hari ini saya dapatkan dari Tuhan, perkara sesuatu yang berharga saudara, yang kadang kita nggak sadar gitu ya. Diawali dari ini bulan depan gitu, bulan Maret, suami saya Bapak Kris dan Bapak Jo itu kan akan mengadakan perjalanan ke Israel saudara. Puji Tuhan di sini terwakilkan oleh Daniel ya. Jadi kita semua akan mendapatkan berkat yang sama ya. Nah, ada sebuah tema gitu dalam perjalanan ini, yaitu punya tema The Power to Get Wealth gitu ya. Nah, terkadang kita menerima tema ini, kita itu fokusnya itu ke wealth-nya gitu. Gimana caranya nih kita bisa punya berkat, punya kelimpahan, punya karunia dan sebagainya. Tapi kita lupa kadang justru powernya ini yang harus kita bangun gitu. Gimana caranya, powernya, kekuatannya itu apa untuk kita mendapatkan semua itu. Nah dari situlah muncul saya berperkara dengan Tuhan gitu. Apa sih yang mau Tuhan bagikan gitu. Nah terkadang kan kita kalau berdoa gitu ya, selalu kita tuh kadang Tuhan aku minta kesetiaan, aku minta ketekunan, aku minta kekuatan, aku minta breakthrough, never give up, finish strong. Itu sudah sering kali kita dengar dan kita minta di hadapan Tuhan. Nah tapi ada satu kadang yang kita lupa saudara, yang selalu harusnya penting sekali untuk kita minta di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan akan kasih kita dengan dengan sebuah pengertian gitu, bahwa kita harus benar-benar merindukan itu. Apa yang kita lupa saudara? Saya kasih kata kuncinya ya, ia lebih berharga daripada sebuah permata. Apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamainya. Apa saudara yang ada di Alkitab? Hikmat ya. Nah hari ini saya akan kupas sedikit tentang perkara hikmat, karena memang hari-hari ini saya itu berdoa gitu. Setiap akhir tahun atau setiap awal tahun itu saya selalu puasa saudara, untuk saya mendapatkan visi dari Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun sepanjang tahun ini. Kalau dulu saudara, tahun lalu saya mendapatkan bahwa hati-hati perkara hati tahun 2022 ya.
Tuhan tuh akan menyerang hati-hati kita. Untuk hati-hati kita ini punya kerusakan gitu, punya kepahitan, amarah, kekecewaan, dan itu sedang ditembakkan dalam anak-anak Tuhan. Dan terbukti saudara, banyak gitu ya di antara kita yang sudah kena. Memang ada yang lulus, ada yang tidak lulus gitu kan ya, tapi itu sudah berlalu. Tuhan sudah tutup buku, dan tahun ini 2023 kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kasih satu pesan ketika saya puasa saudara. Tuhan bilang gini, tahun ini Tuhan itu ingin hidup kita itu punya value, punya nilai, supaya hidup kita ini bisa berguna buat banyak orang gitu. Ayo kita sama-sama bangun ini. Nah, bagaimana caranya hidup kita tuh bisa jadi berkat, bisa punya value gitu. Karena gini, kita nggak bisa hidup kita ini sepanjang tahun ini hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang penting aku kenyang, aku masuk surga, aku kelimpahan, tanpa kita menjadi saluran berkat. Tapi sepanjang tahun ini Tuhan ingin hidup kita tuh punya value buat orang lain gitu ya. Nah, kita akan pelajari sama-sama perkara hikmat ya. Kita mau buka di Amsal. Setiap bulan nih kita selalu baca Amsal saudara. Tapi setiap kali juga kadang suami saya itu udah menyinggung perkara hikmat gitu. Tapi saya baru ngeh beberapa hari ini bahwa ini tuh sangat berharga gitu dalam hidup kita. Amsal 2. Oke, saya bacakan ya. Nanti Amsal 2, Amsal 3, Amsal 4 itu berurutan akan menjelaskan tentang hikmat. Bagaimana kita mencari hikmat, bagaimana berkat hikmat, bagaimana kita memperoleh hikmat itu gitu. Dan saya bacakan ya. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Hikmat itu harus dicari saudara. Harus minta sama Tuhan lebih daripada perak saudara. Mencarinya itu benar-benar rindukan itu untuk kita bisa punya hikmat gitu loh. Di ayat 4 ini loh, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, seperti mencari perak saudara, mencari harta gitu loh. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita kalau mencari harta karun kan exciting, pengen nyari. Nah ini Tuhan bilang apa? Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita udah dapat hikmat, kita kenal siapa Tuhan kita. Kita ngerti apa yang menjadi isi hatinya. Kita ngerti ini. Kalau bahasa suami saya itu meraba hati Tuhan. Kalau bahasanya Pak Agung beda. Kita harus sensitif dengan hati Tuhan. Pak Daniel juga punya kata-kata sendiri. Kita harus melekat dengan Tuhan gitu kan ya. Itu bagaimana nih? Kalau kita udah punya hikmat nih, dikatakan di sini apa? Mendapat pengenalan akan Allah. Kita udah ngerti Tuhan mau gimana. Jadi apa? Apa yang ada di tangan kita ini akan dengan sangat mudah bisa kita kembangkan gitu. Suami saya pernah kasih pertanyaan ke saya. Kamu kalau dikasih uang 1M, kamu mau fokus sama 1M-nya atau kamu mau minta hikmat sama Tuhan gimana caranya 1M ini bisa berkembang jadi 2M, jadi 3M, jadi 4M, 5M. Atau kamu cuma cukup puas dengan 1M, begitu kamu pergunakan untuk kemauan kamu sendiri. Beli ini, beli itu, ditabung atau diinvestkan, diapain. Tapi coba kalau kita punya hikmat, apa yang ada di tangan kita ini bisa berlipat kali ganda dan berkembang gitu. Makanya di ayat ini dibilang apa? Karena Tuhannya lah yang memberikan hikmat, ayat yang ke-6 ya. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita punya hikmat gak usah khawatir saudara. Kepandaian itu akan mengikuti kita. Pengetahuan tentang apapun itu akan mengikuti kita saudara. Rindukan itu. Ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Duh, saya tuh benar-benar saudara hari-hari ini gitu ya, banyak banget perkara-perkara yang kita tuh sangat butuh hikmat untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita, menghadapi setiap perkara. Itu betapa hikmat itu benar-benar jalan di hidup kita gitu loh. Karena kalau nggak ada hikmat saudara, apa yang ada di tangan kita tuh habis saudara. Kalau nggak ada hikmat, apa yang mau kita kerjakan juga salah terus, gagal terus, salah terus, gagal terus. Mau sampai kapan kita seperti bangsa Israel berputar-putar dan gak pernah menang gitu. Tapi betapa hikmat ini kalau kita merindukannya seperti mencari harta terpendam, itu luar biasa saudara dampaknya dalam kehidupan kita. Terutama gitu ya,
Kita gini, saya contohnya lah sebagai seorang pemimpin gitu. Seringkali saya tuh nanganin gitu beberapa anak di bawah saya itu pengen keluar dari pelayanan. Saya capek, saya nggak suka dengan ini. Itu hati-hati yang rusak, saudara. Saya pengen keluar gitu. Nah, kalau dulu saya marahinnya gini, kamu ya kalau keluar dari pelayanan, kamu tuh keluar dari destiny kamu, saya bilang gitu. Kamu mau lari kemana? Kamu akan ketemu dengan masalah yang sama, saya bilang gitu kan. Saya marahinnya seperti itu dulu. Mau keluar kemana, kata gitu. Kamu akan terbentur dengan permasalahan yang sama, saya bilang. Mau keluar, destinimu akan terpotong. Saya intimidasi seperti itu, saudara. Tapi yang namanya orang udah rusak hati, udah kecewa, udah kepahitan, kita kasih teguran seperti itu mental semua. Gak bisa orang marah itu kita intimidasi, kita ancam gitu, dia akan makin memberontak. Namanya udah marah, saudara, udah kecewa, udah kepahitan. Kalau kita kasih kata-kata seperti itu, mental, percaya nggak akan masuk dalam hatinya. Tapi kalau kita punya hikmat nih, hari-hari ini ada lagi yang datang ke saya, Ci, saya pengen keluar, saya tuh nggak suka sama ini. Kalau saya keluarkan, saya terbebas dari dia, hati saya nggak akan luka, saya nggak akan ketemu dia, katanya. Saya nggak akan kepahitan sama dia. Saya menjaga hati saya supaya tidak luka. Ya udah, saya nggak akan ketemu dia. Saya mau keluar dari pelayanan. Tahu nggak? Saya tuh bisa punya hikmat. Saya ngomong gini sama dia. Kamu mau keluar dari pelayanan, oke. Kalau memang itu dari Tuhan, saya bilang, lakukan. Siapa tahu Tuhan punya destiny untukmu di tempat lain, saya bilang gitu kan. Saya tidak akan menghalangi, karena memang siapa tahu Tuhan punya rencana dalam hidupmu di tempat lain, silakan lakukan dengan maksimal. Tapi ingat, saya bilang gitu, kalau itu bukan dari Tuhan, kutuk yang akan mengikutimu, karena berkat dan kutuk akan berjalan bersamaan. Saya bilang begitu, saudara. Apa yang dia takut, dia nggak jadi keluar, saudara. Nah, jadi punya hikmat dalam pesan kita nih sebagai pemimpin nih ya, mengatasi orang-orang yang seperti itu gini. Ya, saya bilang saya tidak akan menghalangi. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, berkat dan kutuk itu akan berjalan bersamaan. Dia jadi mikir kan, oh iya, masuk ke dalam hatinya, masuk, saudara. Tapi kalau kita marah dengan dia, kamu keluar dari destiny, kamu mengecewakan Tuhan, udah mental semua itu, saudara. Kita butuh hikmat dalam mengatasi, menghadapi orang-orang di sekitar kita. Nah, terus yang selanjutnya, saudara, kita mau baca selanjutnya di mana? Di Amsal yang ketiga ya. Wah, pokoknya repot, saudara. Kalau orang udah marah tuh ya, apapun yang diputuskan itu biasanya salah gitu. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan karena sebuah emosi gitu ya. Karena sebagian besar tidak akan benar gitu. Saya tuh pernah gitu nemu sebuah ayat gitu ya. Saya pernah tanyakan ini kepada Daniel. Ada ya di Amsal, siapa yang pagi-pagi sekali membeli seramat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Saya tuh berperkara dengan ayat ini sama Pak Daniel itu ya. Ini udah 10 tahun yang lalu mungkin saya pernah tanyakan ayat ini ke Pak Daniel. Saya tanya gini, Pi, gimana sih ayat ini? Siapa yang pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Hah? Kan kita kan bagus ya memberi selamat, hai, saya bilang gitu, apa ya, hello, apa gitu kan harusnya oke ya, tapi kok dianggap sebagai kutuk? Saya berperkara dengan Pak Daniel, saya tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Gimana Pi? Terus Papi ngomong gini. Pertamanya dia ngomong gini, dia ngomong secara jasmani, dia bilang, kamu nih ya misalnya gitu, bangunin suamimu marah-marah dengan suara nyaring, kutuk loh pagi-pagi itu kalau bangunin suami dengan suara nyaring marah-marah. Oh itu ya maksudnya, saya bilang. Dia bilang gitu, oh gitu ya. Nah tapi setelah Pak Daniel cerita seperti itu, saya jadi mikir gini, saya jadi dapat sebuah hikmat, saudara, sebuah pewahyuan dari Tuhan gini. Siapa yang pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan disebut. Akhirnya saya, karena Pak Daniel ngomong itu, saya tuh berperkara lagi dengan Tuhan, dan saya tiba-tiba dapat hikmat gini. Ternyata maksud secara rohani dari ayat ini apa, saudara? Siapa yang pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, selamat dengan suara nyaring itu hiperbola, saudara, itu adalah sebuah kemarahan gitu kan. Nah ini adalah saya dapat hikmatnya gini. Siapa yang terlalu cepat mengeluarkan amarah, saudara, mengeluarkan emosi, kan pagi-pagi sekali itu terlalu dini, saudara. Memberi selamat dengan suara nyaring, mengeluarkan segala sesuatu dengan kemarahan, itu akan dianggap sebagai kutuk. Kenapa? Karena kita nih dapat sebuah permasalahan atau kita menghadapi sebuah proses terlalu dini.
menyambutnya dengan kemarahan, terlalu dini menyambutnya dengan emosi, dengan suara nyaring, itu tidak akan menuju kepada kemenangan. Justru itu akan kutuk yang akan kena kita gitu. Nah, jadi hari-hari ini ayo pergunakan hikmat gitu dengan cara Tuhan untuk kita bisa menghadapi apapun yang ada di depan kita dengan kemenangan ya. Nah, sekarang kita mau buka di Amsal ketiga. Ini seru saudara, mempelajari tentang hikmat tuh seru menurut saya. Dikatakan judul besarnya apa? Berkat dari hikmat. Hikmat itu mendatangkan berkat saudara. Ya, nih ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat pertama dan kedua aja dia udah ngomong tentang berkat saudara. Saya langsung loncat ya di ayat yang ke-13 ya. Saudara akan baca ini pasal yang ketiga ini tentang berkat-berkat hikmat. Saya langsung loncat di ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kalah loh emas sama perak sama emas dengan hikmat, kalah saudara. Kalah. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Betapa hikmat ini sangat berharga dalam hidup kita. Tuh, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Lebih daripada permata. Apapun yang kita kerjakan berhasil saudara kalau kita pakai hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ditambah lagi sama Tuhan kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau kita berpegang pada hikmat, apapun masalah kita nggak akan stres. Disebutkan kok, kita akan disebut berbahagia. Santai menghadapi apapun dengan hati yang benar-benar tidak dengan kemarahan. Disebutkan kok, kita akan disebut berbahagia, nggak akan stres saudara. Pakai hikmat dari Tuhan menghadapi orang-orang yang ada di depan kita, menghadapi permasalahan apapun, kita pakai hikmat nggak akan stres. Ya. Nah, selanjutnya, saya ini ya contoh hidup saudara, menyaksikan hidup bagaimana keluarga kami itu diproses Tuhan, dan kita ngadapinya, iya santai gitu loh. Mau jalan kita ditutup depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, santai saudara. Kenapa? Pakai hikmat menghadapi orang-orang seperti itu gitu loh. Gak perlu dengan emosi, gak perlu dengan kemarahan, karena kami percaya gitu. Tuhan itu menciptakan apapun yang terjadi di depan kita tuh punya maksud dan tujuan tertentu. Saya percaya gitu. Sampai saya kadang-kadang ya menghadapi apapun gitu bersama dengan suami saya, kita kadang geleng-geleng sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Gak apa-apa. Menghadapi apapun lah, kita kan senyum. Tenang aja, bentar lagi pasti kita akan lihat kemuliaan Tuhan, saya bilang gitu kan. Jadi udah biasa saudara, karena apa? Sering gitu mengalami proses Tuhan. Lama-lama ngerti gitu bagaimana cara menghadapinya, karena kita melibatkan hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap apapun gitu. Sekarang kita lanjut ya. Saya kelamaan lagi ngomong. Amsal yang keempat ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Kita akan lihat di bagaimana ini Tuhan bilang, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku akan memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, dikatakan apa? Dengarkan didikan seorang ayah. Itu kuncinya kita dapat hikmat. Seperti kita sama Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan mau. Step by step, day by day, hidup kami sekeluarga saudara selalu bergantung dan selalu minta petunjuk sama Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang kami kerjakan ini benar-benar seperti apa yang Tuhan mau, dan kami melihat kemuliaan demi kemuliaan itu terjadi dalam hidup keluarga ini. Saya langsung loncat di ayat yang ke-14 ya. 14. Oke, 13 dulu. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Nih, saya tuh baru dapat pewahyuan tentang ayat 13 saudara. Kadang ya kita sama didikan Tuhan itu kita, udahlah saya males gitu, udahlah saya menghindar, udahlah saya mau keluar.
Tapi di ayat 13 ini dikatakan apa? Berpegang sama didikan, jangan melepaskannya, pelihara loh saudara, disuruh memelihara didikan Tuhan. Memelihara itu apa? Nikmati didikan Tuhan, jangan dibuang gitu, disuruh dipelihara didikan Tuhan, karena dialah hidupmu. Kita bisa hidup sampai hari ini tuh karena apa? Didikan Tuhan, saudara. Saya sampai godek-godek, iya ya, selama ini kalau kita menghindar dari didikan Tuhan, bahkan kita mau keluar dari didikan Tuhan, mengeluh tentang didikan Tuhan, salah ternyata. Di sini dibilang apa? Jangan melepaskannya, pelihara, saudara, disuruh pelihara. Pelihara itu apa? Tinggal terus ngadepinnya dengan penuh keberanian, bertahan, saudara, disuruh dipelihara. 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripada jalan terus. Nah, ada di ayat yang keberapa ya, saya lupa, itu dikatakan apa? Tuhan itu menciptakan orang-orang fasik, saudara. Ya, ada, saya lupa di ayat keberapa gitu. Orang fasik itu diciptakan pada hari malapetaka. Ya. Nah, ketika di sekeliling kita banyak orang, saya sampai ini, saudara, mempelajari orang fasik itu apa sih? Nah, kalau secara orang dunia, orang fasik ini gini, orang yang udah tahu dosa tapi dia tidak mau mengakui dosanya, itu orang fasik. Tapi kalau secara arti rohani ya, secara Alkitab, orang fasik itu apa? Orang-orang yang mengerti keberadaan Tuhan, mengerti ada Tuhan dalam hidupnya, tapi dia tidak mau menjalankan firman Tuhan. Dia tidak mau, yang tadi saya bilang, meraba dan melekat dengan Tuhan. Tapi dia tahu ada Tuhan gitu. Nah, itu orang fasik itu seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi salah satu dari antaranya, saudara. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka orang fasik ya, mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itu jadi sebuah kesenangan orang fasik bila mereka melihat kejatuhan orang lain. Saya sampai bilang sama suami saya, terkadang ya kita menghadapi sebuah masalah terlalu cepat dan terlalu dini kita menilai itu benar atau itu baik, itu adalah sebuah kesalahan. Nikmati dulu, saudara, nikmati dulu, jangan menilai dulu gitu. Nanti ujungnya baru kita ngerti. Saya sampai ngadapin apapun gitu ya sama suami saya, sampai setelah kita melihat ujungnya, kita godek-godek sendiri, ya ampun, ternyata orang fasik itu dibuat di depan kita itu untuk kita bisa punya cerita di masa depan kita. Kita bisa punya kesaksian, oh aku pernah ngalamin ini dan aku nikmatin kemuliaan Tuhan gitu. Orang fasik itu diciptakan Tuhan loh pada hari malapetaka. Jadi jangan marah ketika di sekeliling kita banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Jangan marah kalau ada orang-orang yang menyebalkan kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi cerita yang indah di masa depan kita, saudara. Kita bisa punya kesaksian, bahkan kita punya cerita untuk kita bisa mengagungkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, waktu saya bulan lalu ikut pelayanan suami saya ke sebuah kota ya, ada seseorang yang mau ketemu dengan suami saya gitu. Dia sampai datang ke hotel gitu ya. Jadi salah satu pelayan dari tempat kami melayani itu punya teman ceritanya. Nah, temannya ini menghadapi sebuah masalah. Dia dari punya aset triliunan, ini saya dengar cerita dari suami saya, tiba-tiba sekarang tinggal 2M, saudara. Dan dia stres. Terus saya tuh bilang sama suami saya dengar cerita, hah, punya 2M aja masih stres, saya bilang gitu. Gimana kita, saya bilang gitu kan. Dari triliunan si asetnya tinggal 2M, dia stres, saudara. Kalau saya nggak punya hikmat tuh saya akan marah-marah itu sama orang itu ya. Lu punya 2M stres, saya bilang gitu. Gimana kita? Hello, saya bilang gitu kan. Nah pada saat itu dia ngobrol dengan suami saya panjang lebar. Nah sampai gini loh, saudara, sampai orang yang mempertemukan suami saya dengan orang itu bilang gini, Pak, katanya, ayolah temuin dia, katanya. Soalnya dia ini menghadapi sebuah keterpurukan. Kita udah kasih nasihat nggak mau didengar, dia bilang gitu. Nah, siapa tahu bapak ini kan udah banyak ngalamin yang mirip-mirip dengan dia. Cobalah cerita, Pak, katanya gitu. Nah, apa tahu dia mau dengerin. Nah, sampai begitu loh, saudara. Saya barusan di situ begitu orang ini ngomong,
saya sampai berpikir seperti ini. Iya ya, berarti apa yang suami saya alami, keterpurukan, sebuah proses Tuhan, kejatuhan, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, itu tuh bisa jadi sebuah cerita untuk memberkati orang gitu. Jadi jangan negatif thinking dulu dengan setiap proses yang Tuhan berikan gitu loh. Karena saya percaya suatu saat akan jadi cerita indah buat orang lain gitu. Karena kita ngalamin gitu. Jadi orang ini ya akhirnya singkat cerita suami saya cerita, dan puji Tuhan dia mau dengerin gitu. Nah, coba kalau suami saya nggak punya pengalaman yang dulu itu, nggak bisa jadi berkat saudara, nggak bisa jadi cerita yang indah buat orang tersebut gitu. Oh, saya sampai barusan ngerti. Oh, begitu ya. Nah, jadi jangan cepat-cepat menilai setiap proses atau permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu dengan cepat-cepat mengambil keputusan gitu. Oh, Tuhan tuh jahat sama saya. Oh, Tuhan tuh mau proses saya. Jangan saudara, santai aja ngadapin semua. Bertahan, kalau nggak kuat bertahan saudara. Karena itu akan jadi cerita yang indah buat masa depan kita, bisa jadi berkat. Hidup kita nih bisa jadi punya value buat orang lain saudara. Nah, banyak saudara sebenarnya kesaksian yang mau saya bagikan ya. Karena saya percaya gitu, apa yang keluarga kami alami ya. Kalau saudara, saya percepat aja ya. Apa yang kami alami ini benar-benar gak mudah untuk kita jalani saudara. Terutama di keluarga suami saya ya. Kalau keluarga saya kan saya pernah kesaksian di sini ya. Nah, keluarga suami saya ini, waduh luar biasa. Di depan mata kami saudara, kami bisa ngelihat orang yang punya aset triliunan nol sekarang. Tapi di depan mata kami juga kami bisa melihat orang yang dari jualan mie bisa punya rumah sampai miliaran saudara. Itu terjadi di keluarga kami, di depan mata kami sendiri, dan kami menyaksikan semuanya. Saya lihat suami saya ya, orang-orang tuh bilang begini, kok hebat ya bisa kuat menghadapi semuanya gitu kan. Sejujurnya kita lebih takjub sama mamanya dia gitu saudara. Lebih hebat lagi. Saudara tahu ya kalau mamanya tuh sekarang ada dalam retret yang sangat panjang ya. Diketok 15 tahun saudara di dalam gitu kan. Bukan waktu yang singkat saudara. Dan di dalam pun dia harus kehilangan anak sulungnya, kakaknya Bapak Kris, dan harus kehilangan suaminya, papahnya juga baru meninggal 2021 tuh hampir 2 tahun yang lalu gitu kan ya. Terus kita justru heran gitu, kamu salah kalau ngelihat kami yang lebih kuat gitu. Justru kita merasa bahwa mama mertua saya yang lebih kuat gitu loh. Dia harus menjalani apa yang tidak dia lakukan gitu. Jadi dia harus menanggung kesalahan yang dia tidak lakukan gitu kan. Dan dia jalani semua itu gitu. Tapi saya ngelihat buahnya gitu. Ketika dia ada di dalam sana, betapa hidupnya itu bisa jadi berkat buat orang-orang di sana gitu. Dia bisa jadi mentor saudara sekarang. Mungkin kalau saya bisa sebut dia bisa jadi ibu gembala kali di dalam sana ya. Karena luar biasa gitu. Dulu dia pernah ngomong sama suami saya, udah kamu aja. Bahkan dulu dia tuh jarang baca Alkitab. Sekarang tiap hari saudara cari Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Dulu dia ngomong sama, udah kamu aja yang cari Tuhan, mama cari duit, dia bilang gitu kan. Nah sampai akhirnya diproses Tuhan, dan akhirnya sekarang lebih rajin saudara baca Alkitab daripada kami gitu kan. Bahkan kadang kalau kita sering curhat sama dia selalu balas dengan udah nggak apa-apa, kan ada firman Tuhan, oh lebih jago dia udah sekarang saudara. Dan itu didikan Tuhan saudara. Ternyata Tuhan tuh punya maksud tertentu dalam hidup kita gitu. Dan di depan mata kami sendiri juga kita ngelihat saudara, kita ngelihat bagaimana orang yang dari bawah itu bisa dibawa Tuhan naik sedemikian rupa. Cuman dari jualan mie pinggir jalan saudara, yang pakai gerobak gitu loh. Nah, karena diproses Tuhan bertahun-tahun, dia nggak pernah marah, dia nikmati semuanya. Sekarang saudara, kalau saya main ke rumahnya ya saudara ya, itu rumahnya sampai punya lift saudara. Nah, keren kan punya lift. Nah, padahal saya tahu betul dia tuh nggak suka naik lift saudara, karena dia tuh suka olahraga. Kadang kalau kita nginep di sebuah hotel juga, kalau cuma lantai 2, lantai 3 dia memilih naik tangga. Tapi tiba-tiba di rumahnya ada lift. Sampai ditanya, ngapain bangun lift? Dia bilang gitu. Dia jawab dengan simpel, kasihan loh pembantuku ini udah tua katanya gitu. Nanti kalau naik gak bisa beres-beres ke lantai 4, ke lantai 3 dia bilang. Sampai dia bangun lift saudara buat pembantunya. Hebat kan? Nah, itulah kita nih ya, kalau mau masuk dalam didikan dan proses Tuhan, buahnya itu akan sangat luar biasa. Nikmat saudara. Dikatakan tadi di firman Tuhan apa?
pelihara didikan Tuhan, jangan mengabaikannya, jangan dibuang saudara, tapi dinikmati. Saya juga benar-benar saudara tahu ya, saudaranya Bapak Kris yang tadi ini dari jualan mie itu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu gitu, sampai dia bisa membawa ibu-ibu pasar saudara untuk berangkat ke Israel saudara. Sampai saya nggak habis pikir gitu, satu bus saudara, setengahnya itu isinya ibu-ibu pasar, ibu-ibu yang jualan sayur, ibu-ibu yang punya warung gitu. Coba mereka kepikiran naik pesawat aja enggak gitu loh, tapi bisa sampai ke tanah perjanjian gimana gitu. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan itu yang Tuhan sediakan saudara. Sampai dahsyat, meskipun ya kita kadang-kadang punya cerita lucu, ada yang hilang, ada yang ketinggalan, ada yang nggak ngerti cara mandi pakai shower gitu kan ya. Tapi kita sampai ngelihat di depan mata kita sendiri bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup gitu loh. Dan gak usah khawatir saudara, mau ada orang yang gak suka dengan kita, mau ada orang yang menghalangi kita, gak usah benci saudara, gak usah sakit hati. Itu diciptakan Tuhan saudara untuk bisa kita nih melihat kemuliaan Tuhan. Sampai ini ya, saya terakhir nih, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu nih ya, waktu kita berangkat ke Israel itu ya, saya sedang tidak promosi Israel Maret ya, karena sudah close saudara, sudah full, bahkan sampai banyak yang waiting list ya, mereka masih menunggu mujizat Tuhan gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu, sampai kadang WA sama Pak Kris, tolong lagi mana ini saya masih waiting list. Lah suami saya nggak bisa berbuat apa-apa saudara. Lah memang sudah penuh, nggak ada seat lagi, mau bagaimana gitu kan. Nah pada beberapa tahun yang lalu gitu ya, pada saat kami sekeluarga ke Israel gitu, itu ada sebuah cerita saudara. Karena gini, kan tadi saya bilang kita nggak usah takut saudara, mau ada yang nggak suka dengan kita, yang nakal dengan kita, yang menjelek-jelekan kita, yang apa, hadapi dengan sebuah kesantaian, dengan kerileksan. Mereka diciptakan Tuhan untuk kita tuh bisa lihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara tahu ya Mazmur 133 ya, kan kita sering dengar ya tentang Mount Hermon gitu kan, bahwa saya tuh benar-benar mengalami bahwa Mazmur 133 itu terjadi daging dalam hidup saya. Nah, saya tutup dengan sebuah kesaksian luar biasa. Ini terjadi 2019, berarti kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, waktu Pak Daniel mengadakan perjalanan ke Israel. Pertamanya itu suami saya ikut kan, karena kan ya pastoral mau nggak mau wajib kan, setahun sekali harus berangkat. Nah, tinggal kita bertiga nasibnya bagaimana. Nah, tiba-tiba satu hari kami dikabari dengan seseorang bahwa ada yang memberkati kami bertiga ke Israel. Wah senang, saya langsung puji Tuhan. Nah kemudian mendekati ke Israel ini, saya heran, kenapa paspor kita nggak diminta ya, saya bilang gitu. Aneh, saya bilang gitu, kenapa ya, saya bilang. Akhirnya singkat cerita kita tanya. Nah udah gitu akhirnya tanya, tiba-tiba dapat berita nggak jadi kita bertiga, nggak jadi saudara. Duh, saya dengar kabar itu seperti kesambar petir saudara. Tapi tidak ada perasaan kecewa, cuman kok gitu ya, saya bilang gitu. Nah saya takutnya anak-anak saya kecewa gitu. Tapi puji Tuhan mereka bisa menerimanya, dijelasin. Ya saya cuma berdoa, ya Tuhan ampuni kalau saya memang ada salah, tapi kalau memang ini kehendak-Mu yang jadi ya sudah gitu kan. Nah kemudian akhirnya singkat cerita ya dia yang berangkat sendirian, kita nggak berangkat. Nah berapa bulan kemudian tiba-tiba kan saudaranya Bapak Kris ini yang tadi memberangkatkan ibu-ibu pasar Israel itu meminta beliau untuk jadi pembimbing rohaninya gitu kan. Nah udah gitu singkat cerita tiba-tiba dia udah punya kuota berapa gitulah, 35 atau berapa, kurang saudara, karena ada yang paspornya susah diurus lah, atau ada yang nolak karena nggak bisa berangkat, ada yang susah, wah pokoknya berbelit. Akhirnya sisalah 3 kursi saudara. Nah tiba-tiba dia nelpon ke suami saya. Akhirnya singkat cerita memang jatah kami untuk berangkat gitu kan. Nah udah gitu saya sampai merenung gini. Terus tiba-tiba saya ketemu nih ayat yang Mazmur 133. Kita baca sebentar ya. Dahsyat saudara, gak usah takut menghadapi apapun. Kalau memang kita ini punya hikmat dan kita terus melekat sama Tuhan, berakar dengan kuat, gak usah takut saudara menghadapi apapun.
133. Oke. Nah, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Zion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ketika kita mengalami yang namanya ayat ini jadi daging dalam hidup kita sampai geleng-geleng, saudara. Dikatakan apa? Tuhan memerintahkan berkat. Ketika berkat itu sudah diperintahkan sama Tuhan untuk jadi jatah dan bagian kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, saudara. Mau ditutup pintu depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, dia akan cari jalan untuk mengejar kita. Singkat cerita, kami baru tahu, saudara, ketika kita udah menjelang mau berangkat ke Israel, kita baru dengar cerita bahwa ternyata ada seseorang yang luar biasa yang menghalangi kami untuk berangkat. Ya, saya nggak usah cerita siapa orangnya dan bagaimana ceritanya, itu menjadi rahasia kami. Tapi saudara, ketika saya melihat ayat ini, sampai saya ngomong gini, iya ya, ketika itu sudah diperintahkan, tidak ada satu manusia pun bisa menggagalkan semua itu. Kalau Tuhan bilang tahun ini kamu harus ke Israel, mau ditutup jalan bagaimanapun, itu akan mengejar kami, saudara. Sampai saya bilang gini, terima kasih Tuhan, saya bilang, saya pegang ayat ini. Jadi kalau saudara menghadapi yang namanya halangan apapun, gak usah takut, saudara. Berkat itu dikatakan Tuhan yang memerintahkan. Kalau Tuhan udah keluar firman dari mulut Tuhan untuk kita, pegang firmannya, saudara, pasti suatu saat akan jadi daging. Siapkan wadahnya, siapkan akar yang kuat, saudara, untuk kita bisa menyerap dan mencari sumber airnya. Satu lagi, terakhir, saudara, benar-benar terakhir, kesaksian. Gimana nih ayat ini? Saya tuh benar-benar punya kesaksian yang banyak tentang ayat ini. Satu hari kita punya kesempatan untuk berlibur ke Bali, saudara. Di sebuah mall, anak saya yang perempuan ini pengen beli topi, saudara. Pengen beli topi. Saya lihat harganya, topi aja hampir 1 juta harganya. Saya bilang, topi doang? Enggak, saya bilang ke anak saya. Enggak, saya bilang. Terus akhirnya dia lihat-lihat lagi, pengen, tapi saya bilang, enggak lah, ngapain sih, rasa topi aja 700-800 ribu, ngapain, saya bilang gitu kan. Enggak. Akhirnya dia keluar mall dengan cemberut, saudara. Begitu pas naik eskalator, saya nggak tega karena ibu, ya udahlah Syira, mau beli aja, saya bilang gitu kan. Gak mau, dia udah bete, saudara. Mama nggak rela pasti, katanya gitu. Dia udah ngomong gitu, saudara. Akhirnya singkat cerita nggak jadi beli itu. Akhirnya setelah selesai liburan ke Bali, kami naik mobil pergi ke Surabaya. Nah, tiba-tiba pas kita mau pulang ke Bandung nih ya, kan kita pamit segala macem. Terus di atas di rumah saudara saya yang ada liftnya itu, nah di atas microwave-nya dia, pas kita mau pulang, kita celing, mata kita berbinar-binar. Loh, kok ada topi yang seperti anak saya mau itu ya, saya pikir gitu. Dia juga ngelihat, mata dia berbinar langsung gitu kan. Terus kita pelotot-pelototan, tapi kita nggak berani ngomong. Nah, tiba-tiba pas kita mau pamit, kita berdoa mau pulang gitu kan ya, omnya Bapak Kris ini manggil Syira, itu loh, dia kan berarti manggilnya engkong ya. Itu loh, engkong punya topi. Engkong ini dikasih topi sama orang hadiah ulang tahun, tapi engkong nggak suka katanya gitu, karena itu modelnya anak muda katanya. Udah ambil aja buat kamu katanya gitu. Saudara, saya nih ngalangin anak saya untuk dapat berkat itu loh, saudara. Tapi yang namanya udah Tuhan perintahkan, gak ada satupun yang bisa menggagalkan. Kalau memang jatah dia dapat topi itu, ya sudah. Saya ibunya ngalangin dia, disingkirkan sama Tuhan. Tuhan sayang sama dia, dikasih topi, gak usah beli lagi. Nah, itu loh saudara, yang namanya berkat sudah diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi jatah dan bagian kita. Gak usah takut, mau ditutup pintunya dari manapun, dia akan cari celah untuk terus mengejar kita. Percaya saudara, yang penting apa? Pakai hikmat menghadapi apapun. Jangan ceroboh, jangan gegabah, jangan terburu nafsu, jangan emosi, jangan simpan kemarahan, karena hasilnya gak akan benar. Santai dulu, dicerna dulu, aku harus berbuat apa Tuhan menghadapi orang ini, aku harus berbuat apa menghadapi permasalahan ini. Karena ketika kita pakai hikmat yang dari Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan ada di pihak kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Tes, saya tinggal doa tutup ini. Di bulan ini nih kita belajar tentang akar yang kuat ya. Kalau udah belajar tentang akar yang kuat, kalau misalnya kita bicara tentang pertumbuhan, buah-buah roh dan lain sebagainya, itu pasti ada hubungannya dengan proses. Benar ya? Kalau misalnya, ayo berakar dengan kuat, itu kan sama aja kalau bilangnya gini, ini bentar lagi ada sesuatu nih ya. Ada sesuatu nih. Kalau akarnya nggak kuat, bisa repot. Makanya kenapa pesannya, ayo punya akar yang kuat. Jadi orang itu gini, bisa menangkap pesan Tuhan itu dari berbagai sisi, saudara. Nanti Anda bisa ngerti, sebenarnya tidak ada satupun yang terjadi yang terlalu tiba-tiba, itu nggak ada. Serius. Saya dari apa yang saya alami, apa yang Tuhan bukakan, saya tuh belajar satu hal. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang terjadi yang terlalu tiba-tiba. Maksudnya terlalu tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Itu sebenarnya kalau ini kan kita di Jawa Tengah ya, bahasa Jawa salah ya. Nah kita isan niteni, saudara. Itu tuh sebenarnya tuh nggak ada satupun yang terjadi terlalu tiba-tiba. Baik itu proses, baik itu reward dari Tuhan, baik itu buahnya, baik itu apapun yang Tuhan bukakan, itu tuh tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Contoh misalnya, ada orang-orang yang ngomong sama saya, Pak, kalau Bapak tuh dapat apa-apa tuh cerita sih. Maksudnya dapat apa-apa cerita tuh gimana? Saya bilang nggak bisa. Banyak hal itu apa yang saya alami dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan bukakan, itu tuh nggak lebih dari 30%, mungkin nggak lebih dari 25% yang saya sharingkan. 70% atau 75%-nya udahlah itu rahasia saya sama Tuhan, nggak ada lebih baik nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya itu tidak terjadi terlalu tiba-tiba. Sekali lagi, ketika Anda masuk di dalam, istilahnya kok ini kan saya sebutnya sih seperti penglihatan tentang masa depan. Penglihatan tentang masa depan kan macam-macam. Ada masa depan yang bisa, yang memang Tuhan bukakan untuk dirubah, untuk kita doa, untuk kita perangi dan lain sebagainya. Tuhan mau melibatkan kita untuk rekayasa terjadi. Ada yang seperti itu. Jadi direkayasa sampai akhirnya hal itu dibatalkan sama sekali. Ada juga yang Tuhan bukakan, memang itu memang harus terjadi, tapi kita harus bangun cawan doa kita supaya apa? Bisa diminimalisir. Ada yang seperti itu. Tapi juga banyak sebenarnya yang ketika Tuhan bukakan, mau diapain juga itu tetap terjadi. Karena itu agenda Tuhan. Mau diapa-apain, itu sudah tertulis dalam firman dan itu memang harus terjadi. Anda mau doa perang apa segala macam, itu akan tetap terjadi. Masalahnya gini, kalau orang tidak membangun jadi gini, yang namanya kedekatan dengan Tuhan, keintiman dan lain sebagainya, itu tuh sesuatu yang dibangun. Tadi saya sudah awali dengan kata-kata apa? Tidak ada satupun yang terjadi terlalu tiba-tiba. Jadi Anda mau masuk di dalam intimasi sama Tuhan, masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi, itu tuh dibangun, saudara. Dibangun step by step. Begitu juga tentang blessing dalam hidup kita. Bisa gak Pak tiba-tiba saya gluduk 10M? Bisa. Tapi kalau wadahnya gak siap, kalau kitanya gak siap, mau dikasih berapapun
habis. Tadi istri saya sudah bilang. Ditulis dalam firman Tuhan, betapa berharganya hikmat. Karena apa? Keuntungannya lebih besar daripada emas, perak, dan batu permata. Tapi coba ya, saya tuh kadang-kadang sama istri saya tuh gini, kita coba eksperimen biye. Kita bawa emas 100 gram, terus kita ngomong, siapa yang mau emas 100 gram? Boleh ambil, terus pergi. Udah gak usah dengerin apa yang kita ngomong, dan gak usah dengerin. Atau dengerin apa yang saya ngomong. Jadi pilih, hikmat atau emas 100 gram, ayo. Belum tentu loh kita milih yang gue tongkrongin deh. Tapi saya mau bersaksi, bukan sekali dua kali dalam hidup saya. Ini istri saya udah turun lagi, dia lagi nganterin, saya gak tahu kemana. Saya pernah konseling orang. Ini orang homeless. Homeless tahu ya artinya apa ya? Dia tidur di jalan dan lain sebagainya lah. Konseling sama saya, ngobrol sama saya. Dia dari homeless, lalu dia kena masalah besar lagi. Ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya punya stamina kesabaran tuh cukup panjang sebenarnya. Ya. Orang di Amerika, di Jepang ngalamin apa yang kita alami, stres semua, saudara, jedukin kepala ke tembok semua pasti. Kita masih bisa cengar-cengir gini ya saudara ya. Iya toh. Teman saya ini, dia konseling sama saya. Dia cerita dia butuh dana sekian untuk membangun apa yang dia rancangkan dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Ini mau janjian konseling sudah ngeluarin itu saudara, budgeting gitu ya. Pak, saya ini butuh ini. Kita bisa ngobrol nggak gitu? Itu kan sama aja, Pak, minta duit sih. Kita ketemu tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Saya sepakatan sama istri saya, udah deh, kita doa, kita lihat budget yang dia butuhkan itu ada. Saya taruh di amplop. Dia duduk depan saya, waktu itu di rumah saya. Dia duduk depan saya duduk sini. Lalu saya bilang kayak gini, dalam firman Tuhan, hikmat itu jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan batu permata. Keuntungannya bahkan lebih besar. Apa yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Sebenarnya ini rahasia. Kenapa? Kenapa hikmat dan pengertian itu lebih berharga? Ini rahasianya. Karena hikmat dan pengertianlah yang menjadi wadahnya. Tanpa hikmat dan pengertian, orang dikasih berapapun kayak air saudara, habis. Serius. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti nih, kita tuh lebih butuh skillnya, kita lebih butuh hubungan dengan Tuhannya dibandingkan duitnya. Jadi kalau misalnya kita ngalamin apapun, permasalahannya bukan di uangnya, permasalahannya di sini dan di sini. Saya bilang sama dia, aku bacain ayat ini dan aku udah siapin amplopnya. Ini kebutuhan budgetmu. Kalau kamu bilang bahwa ini adalah solusinya, ambil, gak usah dengerin lagi apa yang aku ngomong. Udah, ambil terus pergi. Tapi kita lihat nanti. Saya bilang kayak gimana? Atau kamu gak ambil, dengerin saya ngoceh di sini. Dia mikir, ngeliatin amplopnya gitu ya. Mungkin dia mikir gini, dilebihin gak ya gitu. Lalu setelah dia berpikir panjang, dia pegang amplopnya saudara. Saya rada kaget. Waduh, dipegang beneran ini. Dipegang tapi didorong ke saya. Pak, saya mau diocehin sama Bapak. Karena firman tadi ngomong bahwa hikmat, pengertian itu lebih berharga, bahkan lebih besar keuntungannya daripada ini semua. Saya mau dengar Bapak ngoceh. Oke? Siap? Oke, tak ambil, tak kantongin saudara. Takut berubah pikiran di tengah jalan ya toh. Saya ambil, saya kantongin. Saya
omelin tuh, saya istilahnya saya ocehin saudara. Wah, saya nyanyiin. Saya nyanyiin nggak sejam 2 jam, bisa 3 jam 4 jam saudara. Rada gini-gini, bikin kopi, break dulu, minum, melek lagi, dengerin lagi saya ngomong lagi. Catat, saya bilang, catat, pasang target, kapan kamu ngerjain, kapan kamu tanggung jawab, kapan kamu ngadepin orang ini. Catat, kamu janji komitmen sama dirimu sendiri, dan pasti tanggal itu kamu laporan sama aku, kamu kerjain apa enggak. Saya mau bersaksi, ini homeless loh, homeless, orang yang tidur di pinggir jalan. Saya mau bersaksi di tempat ini orang sekarang sudah punya rumah. Dalam jangka waktu gak lebih dari 1 tahun, 1 tahun kurang, sekarang udah punya rumah. Pak, bantu doa Pak. Puji Tuhan, sekarang saya punya tempat berteduh, punya rumah saudara. Berapa bulan lagi, Pak, terima kasih Pak, bantu doa lagi, karena saya mau tinggiin rumah saya, dibangun rumahnya saudara. Dari homeless, dalam hatiku, aku aja ngontrak gitu ya, kamu udah punya. Tapi disitulah saya senang gitu. Karena apa? Banyak orang gak ngerti, banyak orang berpikir aku gak ada duit segini. Nah, itu cara berpikir yang salah. Kita berbicara tentang akar yang kuat Pak, ngapain bicara tentang uang? Karena ketika saudara mau belajar tentang akar yang kuat, kita harus belajar bagaimana menumbuhkan akar yang benar. Loh Pak, kalau ada akar yang benar berarti ada akar yang salah. Ngerti ya saudara ya? Kalau akar yang Anda tumbuhkan ke bawah itu adalah akar yang salah, inilah yang membuat kekacauan dalam hidup kita. Loh itu gara-gara setan Pak. Iya sih, lebih enak nyalain setan. Setan juga habis disalahin, dia gak nyalain siapa-siapa. Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain siapa? Setan. Nyalain ular, ular nyalain siapa? Tuh lumba-lumba tuh bisikin saya, ngomong gitu. Enggak saudara, dia terima. Kenapa? Dengan kita melempar kesalahan dan dengan dia menerima kesalahan, dia mengerti orang yang melempar kesalahan akan susah untuk bertobat. Simpelnya gini sih, ada orang ngomong sama saya, Pak ini gimana Pak? Ada orang yang kuasa kegelapan di tokoku, masuk. Tolong Pak, bantu doa Pak, datang ke tempat saya. Ini dulu ada spirit orang bunuh diri, ada kuasa kegelapan Pak. Please Pak, datang ke tempat saya. Ya singkat cerita, saya datang ke dia. Kita doa bareng sekarang Pak. Bentar dulu. Saya datang ke tempatnya, benar kuasa kegelapannya, bener loh, nyata. Kenapa? Tokonya peteng saudara, kasih lampu gitu loh. Iya toh, kuasa kegelapan itu tuh, kuasa kegelapan ini peteng mas, itu tuh kuasa kegelapan gitu loh. Kasih lampu yang bener, lebih terang, bersihin rumahnya. Anak istriku mau pergi, ini ada roh, ini bukan ada, ya rohmu. Saya bilang, loh kenapa Pak? Bersin. Anda bayangkan, saya masuk ke kamarnya saja, dia saking sungkannya suruh saya pakai sepatu saya. Karena memang kalau saya nggak pakai sepatu, entah saya nginjek apa bisa tetanus saudara. Anda bayangin ya saudara ya, itu gelas ya, ada gelas yang kotor, ada yang bersih, ada kaleng, ada kardus. Ini kamu mau buat museum atau apa gitu ya? Ini sayang dibuang apa segala macam. Saya bilang kayak gini, barang yang gak kepake, barang rusak, lungsurin aja jadi berkat buat orang. Lungsurin itu apa ya? Salurin aja, open house. Tapi Pak, ini nih gara-gara kuasa kegelapan Pak. Terus dia kasih tahu, sebelah rumah saya kuburan Pak, katanya.
Lebih gampang memang nyalahin setan. Setannya yang guyang-guyu ae, ya bener, aku sing salah katanya. Wes biar kamu semakin bebal dan bodoh. Dia bilang kayak gitu. Terus saudara, saya ajak orang ini keluar. Keluar dulu. Keluar dulu. Ini tokomu ya. Oke, ini sebelah rumahmu kuburan. Oke, itu ya pas di pagar kuburannya ada yang jual kembang, ada yang jual bakso, segala macam. Di situ ada maret-maretan, ya toh. Ngerti ya maret-maretan ya? Ya Indo, Alfa dan seterusnya ya, Alfa, Beta, Omega ya. Pokoknya akhirnya maret-maret. Kamu lihat itu ada toko-toko ini semua. Tuh ada yang jual bakso apa segala macam. Kamu lihat, ada tuh yang beli. Ya toh. Kamu tuh anak Tuhan. Kok selemah itu anak Tuhan? Lah mereka tuh loh ada yang beli. Kamu gampang, kita gampang untuk nyalain kuasa kegelapan. Dia berpikir apa? Ada magic pill ketika dia makan atau dia kerjakan, celing langsung toko dia laris. Ya nggak gitu juga toh saudara. Itulah kenapa dibutuhkan hikmat, skill, kecakapan. Orang yang cakap berdiri di hadapan raja-raja. Kan orang selalu ngomong gini, Pak tenang aja Pak, saya kayak gini aja gak masalah. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Dia alirkan kemana yang Tuhan mau. Bentar sih. Ada di tangan Tuhan kan hati raja-raja. Iya, dialirkan kemana yang Tuhan mau kan. Iya, tapi masalahnya orang yang cakap yang berdiri di hadapan raja-raja. Jadi dialirkan kemanapun yang Tuhan mau pun pasti ngalirnya ke orang yang cakap. Terus jadi gimana Pak? Jadi gimana apa? Kita harus tanam patok berapa lusin lagi? Kita harus kelilingin pakai kuda, pakai onta, pakai rusa atau apa? Ngerti saudara ya? Nggak ada yang salah dengan tindakan profetik. Tapi kalau mentalitas kita menggantikan yang namanya sisi klinik yang ada di dalam kita diganti dengan profetik, nah itu masalah di hadapan Tuhan. Ingat, tindakan profetik itu artinya tindakan kenabian yang didorong oleh Roh Kudus, bukan sebuah metode.